Pada Nabi lahir, ada tentara yang menunggang gajah dan bala tentara untuk maksud nak menghancurkan Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Kiblat kita Islam. Jadi tidak kira-kira Ka'bah itu dihancurkan oleh tentara bergajah. Karena masih ada umroh, berarti masih ada orang tua kita yang pergi umroh. Berarti tidak jadi hancur. Apa tentara bergajah ini? Tentara bergajah ini adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa yang menunggang gajah ini? Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur, dan abu-abu yang lain-lainnya. Serba abu. Nah, dijelaskan dalam surah Al-Fil. Ya. Melihat tentara menunggang gajah gerombolan ini mau menghancurkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan yang namanya burung ababil. Diutus oleh Allah burung ababil. Dua tangan burung ini, satu memegang batu berasal dari api neraka jahanam, yang satunya lagi megang batu juga dari neraka api jahanam. Maka terbanglah burung ini di atas tentara yang bergajah. Diperintahkan oleh Allah, wahai burung ababil, lepaskan batu yang ada di tanganmu, wahai burung ababil. Maka burung lepaskanlah batu yang digenggam di tangannya. Dilepaskan oleh burung ababil atas perintah Allah, maka menimpolah daripada tentara bergajah yang ditunggangi abu-abu tadi. Ya, paham? Maka matilah tentara beserta gajahnya ini seperti daun kayu dimakan ular. Di surah Al-Fil itu dijelaskan. Sudah itu siapa Muhammad ini? Abdullah nama ayahnya, ibunya ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Mantap. Jadi Abdullah nama ayahnya, Aminah ibu tercinta, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan 12 Rabiul Awal. Bermanfaatkah bagi kita Nabi ini lahir ke permukaan bumi kita ini? Bermanfaat dah kira-kira? Iya, Sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sebelum Nabi lahir, nama zamannya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah tidak ada hukum yang berlaku. Yang panjang melilit yang pendek, yang besar menindas yang kecil, yang kaya mengrongrong yang miskin. Begitulah seterusnya. Bahkan di zaman jahiliyah, perempuan yang lahir ke atas dunia dibunuh, bahkan ditanam hidup-hidup, na'udzubillah. Jadi zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, yang lahir anak perempuan maka dibunuh pada zaman itu. Kenapa dibunuh? Karena takut menanggung malu, dan juga perempuan tidak kuat untuk berperang. Jangan bangga dulu yang cowok, yang laki-laki. Rasulullah lagi, makanya maunya lahir laki-laki, perempuan, nah dulu kan dibunuh. Coba bayangkan, andai kata zaman jahiliyah sampai ke sekarang, tiap perempuan yang lahir dibunuh, maka kita semua cap lonceng. Laki-laki semua di atas dunia ini. Mau? Tidak ada wedoe, laki-laki semua mau? Tidak sempurna. Bersyukur juga kita laki-laki kepada Allah bahwa sekarang perempuan bahkan sudah gender, sudah ada yang jadi presiden di Republik Indonesia. Baik. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu, ini kelahiran masalah kita. Untuk
ulang ataupun maulid Nabi Muhammad ini jelas-jelas Nabi telah bersabda, man azama maulidin haramallahu jasaduhu alan niran. Siapa orang yang membesar-besarkan, siapa orang yang mengagung-agungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka diharamkan jasadnya disentuh dimakan api neraka. Enaklah memeriahkan lahirnya Nabi, maka tidak jasad kita dimakan api neraka, tapi dengan syarat sholat 5 waktu kita laksanakan juga sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu raksim fi amalihi, kepala dari semua amal ibadah adalah sholat. Jadi begitu. Siapa yang memeriahkan hari kelahiranku, kata Nabi, diharapkan jasadnya dimakan api neraka. Tata cara untuk mengulang-ulang tahunnya lahiran Nabi, ya seperti kola. Ada yang baca berjanji, ya tak? Baca selawat, sudah tuh dengar ceramah. Kira-kira ada tak waktu Nabi ulang tahun kelahiran Nabi ini yang pakai tiup lilin? Kira-kira ada tak? Anak-anak pernah lihat tak? Maulid Nabi di masjid, di musola diadakan oleh pengacara tiup lilin berjemaah. Kenapa demikian? Demikian maksud saya, demikian. Kenapa tidak diadakan? Apakah kita Islam ini miskin galaunya? Tidak kan? Banyak. Pak guru kita kok guru sawit banyak untuk lilin sepak lah, kenapa tidak diadakan tiup lilin? Karena tidak ada syariat dalam Islam. Hei, siapa yang ulang tahun masih tiup lilin? Ada tak? Happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tolong ke depan jangan diadakan ulang tahun tiup lilin karena tidak ada syariat dalam Islam. Yang sudah minta ampun, istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada syariat dalam Islam, maka maulid Nabi tiup lilin. Buat sebesar beduk lilin, ya. Buat sebesar beduk. Jangan lagi tiup lilin. Jadi cuman ulang tahun caranya buat tumpeng, ingkung, silakan. Kue yang enak untuk ulang tahun silakan. Cuman alihkan acaranya, jangan yang seperti yang tadi tiup lilin. Setidak-tidaknya mendoakan yang ulang tahun agar diberikan berkah umur oleh Allah, murah rezeki serta keluarganya. Jadi alihkan itu, makan makanan silakan, monggo, tidak ada larangan. Ya, apalagi undang pegawai sana, undang Pak Guru majelis guru, itu yang lebih baik. Paham? Jadi jangan lagi ada ulang tahun pakai tiup lilin. Karena Nabi mengatakan, siapa yang melaksanakan kebiasaan, kelaziman orang yang di luar Islam, maka dia termasuk dari golongan mereka. Orang Islam yang melakukan kebiasaan, kelaziman orang di luar Islam, maka ia termasuk golongan mereka. Tiup lilin identik dengan orang yang bukan agama Islam. Alhamdulillah min dzalik. Ya, jangan ada yang tiup lilin lagi, paham? Baik. Kini Nabi diutus di permukaan bumi Allah ini uswatun hasanah, sebagai contoh bagi kita semua. Hadis Nabi jelas mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi, aku diutus di muka bumi Allah ini untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagi kita orang tua, mulai dari anak ini dalam kandungan, kita sudah mengajarkan masalah agama. Rajin-rajinlah kalau anak sudah 4 bulan dalam kandungan untuk baca ayat-ayat suci Al-Quran.
itu mengajarkan anak yang dalam kandungan. Jangan lagu dangdut. Setelah itu melahir anak ini, adik kita, maka diazankan di sebelah timur kanan, diikomatkan di telinga sebelah kiri, supaya apa? Pas lahir anak ini mendengar kalimat thayyibah. Jadi kita yang laki-laki harus bisa azan. Itu lagu sekolah. Ada yang belum bisa azan? Wasipan Orgading berapa kali lomba azan anak-anak? Nah, pernah saya lombanya. Berarti yang laki-laki walaupun SD sekarang ini sudah bisa azan. Jangan seperti kawan kita. Di dalam rumah itu ada bayi yang lahir. Jadi ayahnya nawarkan kepada anak yang laki-laki, ada yang bisa azan, azankan adikmu baru yang baru lahir. Datanglah satu anak laki-laki, saya ya yang azan tadi. Nah, azan lalu azanlah Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, la ilaha illallah 1 kali. Loh, di mana belajar azan? Kata ayah tadi udah lain azan kau su. Nah, belajar saya, mana belajar? Ambil buku tuntunan wudhu yang sholat itu, yang bahasa Latin, tak? Tengok yo, Allahu Akbar, tulisannya 2 kali. Nah, lo maksudnya 2 kali, ikut diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibaca, ikut dibaca yo, Allahu Akbar 2 kali. Nah, kalau lah macam ini kejadiannya, bila sebagai protokol di acara bahaya, bapak 2, ibu 2. Padahal maksudnya bapak-bapak, ibu. Itu perlu belajar itu kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itulah adalah wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Dari mana kita nuntut ilmu? Dari buayan sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi walaupun tua kita besok, kewajiban untuk ilmu juga kita laksanakan. Sudah belum? Lah, harus bisa azan. Sudah bisa azan? Kalau ada adik kita lahir di rumah, kita yang azankan, karena kita yang sekolah. Dan bahkan sudah ikut lomba yang diadakan oleh desa Simpang Aur Gading. Ya. Sudah itu apa lagi? Ada yang punya adik bayi di rumah? Ada enggak? Di buayan ayunan. Ada. Buen, ngasuh adik di buen itu kalau kita belajar selawat dengan bacaan selawat, jangan lagu dangdut. Selawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ikoda, jadi selawat ya, supaya adik kita cepat tidur, dan kalimat thayyibah. Jangan dangdut, goyang dompet, ha hai. Kalau adik kita bisa jawab kata-kata yang kita dangdut tadi, kita kata goyang dompet, ha hai. Apa kata adik kita dalam goyang? Abang kampret. Waitat Pak Ustadz, lah bosan pula nak selawat terus Pak Ustadz. Nak irama lagunya lagu gak Jambi pula.
Apalagi kadang-kadang ngasuh buayan ke ibu-ibu bagi keluarga. Kadang suami nak nyindir istri lewat ngasuh bayi go di buayan. Suami istri nak nyindir suami juga buat lewat buaya nih go. Bahayanya. Bagi contoh, si suami nyindir istri lewat ngasuh anak di buayan, ibu di dapur. Apa kata lagunya lagi? Enak lagunya. Iramanya Bila Israel. Tapi kok kata-katanya, aku orang susah, sebenar susah, dapatlah bini orang pemalas. Ngasuh bayi tadi. Ibu di dapur tuh, ngasuh awak tuh. Awak lalita balik dari motong pala, tiba di rumah nasi lagi mentah. Bisa jadi kena percaya dengan majikom, cucu listrik, kadang lampu dah mati, kadang tak dipetek ke bawah. Bisa jadi suami balik motong nasi. tak masak nasi, ya tak? Pergi jam 7 balik jam 1, tiba di rumah belum basapu. Laki gue tadi ini yang bini, abang tuh dianggap awak ini orang. Tapi makan yang tua sampai habis lah. Setiap pagi keluar rumah melulu, balik jam 1 rumah belum disapu. Pergi jam 7 balik jam 1, pakaian kotor di sepanjang bucu. Ibu kok belum ada bantah, yuk nak nganing sampai habis. Masih berlanjut, belum cidung kok anaknya dia, asih kok. Setiap malam pegang HP melulu, komen dan chattingan itu sudah tentu. Kalulah ida mikir anak dan menantu, lah lamonian awak nyari yang baru. Mau bahaya kata bini yang di dapur. Diulang lagi. Kalulah ida mikir anak dan menantu, lah lamonian awak nyari yang baru. Gawat. Bakubat total ibu tuh, enak. Bakubat total daripada nyo dapat dorang lagi bahaya. Memang ngatonyo nian, sini. Bini tadi giliran pula ngasuh kau tadi. Laki kok pokoknya tapi batu bara. Jadi ngasuh anak kok lai 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 lai, panggil aku si Jamalai. Abang jarang pulang, hai. Aku jarang dibelai. Nah, laki buat lu batu bara 4 hari baru balik rumah. Lo wajar baik pekerjaan ini macam tu ya. Jadi jangan ajang sini menyindir ya. Untuk ngasuh bayi itu tadi baca selawat terus bosan. Nah adonian irama lagu jami iramanya tapi maksudnya lo nah dengan yang kira-kira nah dengan yang baik. Malamlah ini malam Jumat, besok malam Sabtu. Siapa mengaku umat Muhammad, kerjakan sholat yang 5 waktu. Lagu dia Rama Jambi tapi maksudnya bagus, elok, silakan. Sampai Jumat depan ada artinya kok. Malamlah ini malam Sabtu, besoklah malam Jumat, kerjakan sholat yang 5
jangan sekali buat maksiat. Sampai Jumat depan aduh. Kalau nak tahu sampai habis, datanglah rumah Pak Ustadz di Dua Luncuk, bawa lemak semanis, ayam ciku, minyak sayur, kapur, saya ajarkan, saya bagi catatan rumah, tapi kalau nak lakukan sampai ujung. Baik, jadi kita ayun adik dulu pakai tali, jadi selawatnya enak. Tapi kini lah pakai pil, bahkan tidak kita orang tua lagi yang megang, tidak bu? Lado ada alat canggih, mutar dewe, menjit dewe. Kita tinggal main HP, lagi ya, tak lagi tidur. Kau dulu dah, memang orang tua yang kakak-kakaknya yang ngayun buaya itu. Dulu enak selawatnya karena dia diayun macam itu. Ini lah ngepil, kalau tidak sinkron, coba lah. Salatullah, patamunya loh. Salatullah, salamullah. Iko selama masih kencang. Jadi selawatnya harus cepat dulu. Al-Toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah. Jadi innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Itu yang penting. Anak-anakku sekalian, akhlak al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu pengetahuan. Adab. Pintarlah kita, cerdaslah kita. Setiap ujian selalu dapat 10. Tapi kita tidak punya akhlak, tidak ada budi pekerti. Selalu lewat di depan guru, celodong boy, tidak ada hormat, tidak nyalami guru dengan cium tangan. Pintar kita tapi tidak ada akhlak. Lebih baik sedikit bodoh tapi punya akhlak yang mulia. Paham? Kita ujian nak naik kelas, kita dipandang oleh ibu, dilihat hari-hariannya. Kita memang pintar, nilai tinggi tapi akhlak tidak ada, dipertimbangkan kenaikan kita. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita sedang-sedang saja, pintar tidak, bodohnya tidak, tapi akhlak kita mulia, maka itu dipertimbangkan juga untuk naik kelas. Jadi akhlak al-adabu fauqal ilmi. Kadang orang begitu banyak ilmunya, cerdas, pintar, sering salah guna, membodohi orang yang bodoh. Ini yang bahaya. Jadi al-adabu fauqal ilmi. Adab, cium tangan orang tua dari kita, cium tangan guru, diciumnya aneh. Woi, nyium tangan guru itu ciumnya tangannya. Jangan dibawa ke pipi, jangan dibawa ke tuku. Bahaya kalau nyium tangan bawa ke pipi, tak lama lagi bu, kita nyium tangan bawa ke tuku. Tangan kita. Apalagi cium tangan menghormati, diciumnya, paham? Ya. Sudah itu kita sama kanti, jangan pernah memberi gelar kepada kanti. Ini masalah adab. Tapi kanti namanya diakikah oleh orang tuanya. Ya, namanya diberikan Abdullah. Abdullah. Apa arti Abdullah itu? Hamba Allah. Diakikahkan dengan mantai sapi. Pas kita panggil Bedul, coba. Kita panggil Bedul. Namanya Abdullah. Kalau Bedul tidak ada arti. Nah, itu Idul itu jadi bedil. Masih mending lagi Bang Dul, masih mending. Aduh Abdullah, masih mending. Jadi jangan menggelar nama kanti. Kadang diberi orang tuanya nama Fatimah, maka kita panggil hari-hari dengan Timbul. Oh Timbul, namanya Fatimah. Tak boleh menggelar nama kanti. Emang samanya nama bilangan. Timan. Kadang itu begitu banyaknya nama-nama di dusun itu, akhirnya apa pekerjaannya? Itulah di ujung dari nama itu. Umpama namanya Rahman, nama Rahman tapi kerja sehari-harinya
ayam potong. Akhirnya dibuatlah Rahman ayam. Nah, itu galak kita buat tuh Rahman ayam. Kalau nu kerjanya dodos sawit, Rahman dodos. Nggak boleh macam itu. Tidak boleh. Lebih baik kalau dia punya istri, nama istrinya. Nah, siapa Rahman kalau nama istrinya? Siti, Rahman Siti. Jangan Rahman dodos, jangan Rahman ayam. Kalau nyemleo kambing, Rahman kambing. Ya memang banyak nama-nama di dusun tuh, tapi janganlah macam itu ya. Lebih parah lagi kita kok. Ini masalah adab yang saya utamakan. Ini nama Bu Istu utamakan kalimah akhlak. Belum begitu dah. Kadang kita manggil orang itu melihat postur tubuh. Buka. Kalau dia tinggi, maka kita panggillah dengan wangi. Kalau pendek panggil wakne, kalau putih panggil wakni, kalau gemuk panggil wakdun. Manggil nama kanti sesuai postur tubuh. Tapi yang bahaya kalau nyuang kulit hitam panggil Pak E. Nah, kalau kira nyuang maka dipanggil hitam balepuk kita kencing. Oh iya, Kalau postur tubuh, kalau tinggi panggil wakni, kalau putih badannya panggil wakni, kalau gendut wakdun. Kalau pendek wakne. Galak tuh. Jangan gelar nama kanti, tidak bang. Baik, paham? Sudah itu, apabila ada adik kita lahir di rumah, kita yang sekolah, dibagi nama adik itu yang elok-elok, yang bagus-bagus, ya. Tanya kepada pegawai salak di dusun, apa nama elok adik itu? Ikoda. Pas musim bola kaki yang sering mengebul ke gawang, namanya Cristiano Ronaldo. Maka adik kita lahir di rumah, dibagilah nama Cristiano Ronaldo. Masya Allah. Malam tuh nonton TV, ada namanya Michael Jackson. Maka besok lahir anak kita di rumah, adik kita di rumah, dibagilah nama Michael Jackson. Masya Allah. Nama itu doa Ahmad Taufik. Saya Ahmad Taufik, petunjuk yang terpuji. Elok tak kira-kira? Namanya keren tapi bahaya. Naira, sini nak, sini lo, nak, sayang. Naira tahu aku, neraka artinya. Nah, bahasa Arab itu bukan selalu belok, kalau artinya. Naira itu neraka, aku lah anak diberi nama neraka. Naira sini, neraka. Macam kau bahasa kita, neraka, neraka. Ada namanya. Di dalam Al-Quran itu walaupun Arab, artinya ada juga yang tidak bagus. Ditengok, didengar, melihatlah ibu, bahwasanya dalam Al-Quran ada yang namanya tulisan munafikun. Buat nama anak munafikun, berarti munafik. Tidak bulu. Tulisannya macam mana? Nah, dalam Al-Quran ada munafikun, buat munafikun nama anak. Sudah itu ada musyrikun, buat musyrikun. Musyrik itu orang yang musyrik. Buat nama dak seluruh yang ada itu artinya elo. Jadi bertanya kepada yang tahu. Supaya nama itu adalah doa. Ini dak. Pas malam itu masuk air ke dalam rukonya. Jam 3 malam maka ada yang lahir di dalam rumah tuh. Dibagilah nama Pasjir. Aku Pasjir, aku mengingat baik. Pas banjir.